Biruniers, tahu bagaimana posisi garis dalam bidang kartesius? Kita bahas selengkapnya di video yang satu ini. Halo Biruniers, berjumpa lagi dengan Kak Fajar di program BCL Biruni Combo Learning. Nah, kali ini kita akan bahas tentang posisi garis dalam bidang kartesius. Oke, posisi garis dalam bidang kartesius itu ada 3. Yang pertama ada sejajar, kemudian yang kedua tegak lurus, dan yang terakhir adalah memotong sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita bahas satu persatu yuk. Dari yang pertama, sejajar. Nah, garis yang saling sejajar itu seperti apa? Garis yang sejajar itu kalau kita perpanjang sepanjang apapun tidak akan bertemu di titik manapun, ya. Jadi tidak ada titik pertemuannya, seperti itu, ya. Nah, sekarang kalau di bidang kartesius, garis yang sejajar dengan sumbu X itu digambarkan posisinya horizontal juga seperti sumbu X. Nah, contohnya seperti ini, ada garis M dan garis N. Nah, kedua garis ini sejajar dengan sumbu X. Oke. Nah, yang kedua itu sejajar dengan sumbu Y. Nah, kalau sejajar dengan sumbu Y, maka digambarkannya vertikal ya, tegak seperti sumbu Y. Nah, contohnya seperti garis P dan Q pada gambar. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang tegak lurus. Kalau tegak lurus, Biruniers, itu adalah garis yang memotong di satu titik dan di titik pertemuan itu terbentuk sudut 90 derajat atau siku-siku, ya. Nah, sekarang kalau garis yang tegak lurus terhadap sumbu X, nah, digambarkannya vertikal, Biruniers, ya. Jadi sumbu X itu horizontal, nah tegak lurusnya harus vertikal. Oke, seperti garis M dan N pada gambar. Oke, sekarang yang tegak lurus dengan sumbu Y itu berarti kebalikan dari sumbu Y ya. Kalau sumbu Y dia vertikal, nah maka yang tegak lurus dengan sumbu Y adalah horizontal ya. Seperti pada gambar ini ada garis P dan Q. Ya, seperti ini. Oke, sekarang kita bahas yang ketiga. Yang ketiga ini adalah garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y sekaligus. Nah, kalau memotong sumbu X dan sumbu Y, maka digambarkannya pasti diagonal, ya. Jadi, untuk memotong sumbu X dan sumbu Y tidak bisa dia vertikal, tidak bisa horizontal, jadi harus diagonal. Seperti gambar ini, ya, ada garis G. Nah, garis G ini memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, titik potong di sumbu X-nya yang mana? Yang ini ya, Biruniers. Titik potong di sumbu X-nya itu ada di koordinat 5,0 ya. Kemudian titik potong di sumbu Y-nya adalah 0,3. Ya, begitupun untuk garis H. Nah, kalau garis H ini juga memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, garis H ini memotong sumbu X di titik 3,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,-2. Oke? Nah, sekarang kita coba latihan yuk. Kita berlatih dari gambar yang ini. Oke? Nah, di gambar ini sudah ada beberapa gambar garis ya. Ada garis K, M, N, dan P. Nah, K, M, N, dan P ini kita tentukan ya, sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y, tegak lurus K atau memotong sumbu X dan sumbu Y. Oke? Nah, sekarang kita ke garis K dulu. Nah, garis K ini menurut Biruniers tegak lurus atau sejajar? Kalau tegak lurus sumbu apa? Ya, jadi garis K ya, garis K ini dia sejajar dengan sumbu Y, Biruniers. Betul kan? Karena dia bentuknya vertikal ya. Jadi garis K sejajar dengan sumbu Y, maka kalau garis K sejajar dengan sumbu Y, dia juga bisa disebut
tegak lurus dengan sumbu X ya. Jadi bisa ada dua jawaban, oke? Nah, kemudian kita ke garis M. Garis M ini bisa kita lihat apa, Biruniers? Ya, sejajar dengan sumbu X ya. Nah, garis M sejajar dengan sumbu X, posisinya horizontal. Nah, kalau sejajar dengan sumbu X, posisinya horizontal, maka dia juga tegak lurus ya dengan sumbu Y. Oke? Nah, kemudian ada garis N. Ya, garis N ini bentuknya diagonal ya. Bentuknya diagonal maka memotong sumbu X dan sumbu Y. Oke? Dan yang terakhir ini adalah garis P ya. Garis P ini bisa kita lihat sejajar dengan sumbu Y ya. Dan juga jangan lupa tegak lurus dengan sumbu X. Seperti itu. Oke? Kira-kira sekian pembahasan tentang posisi garis ya, Biruniers. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang kuadran lebih lengkap lagi. Silahkan dicek di video berikutnya.